Nah, sejak Januari 2015, kewenangannya Pak Loli, nanti Pak Loli akan menjelaskan tentunya secara lebih rinci, kita memberlakukan apa yang kita namakan Immigration Management Information System atau kita sebut SIMKIM. Kenapa kita mengintroduce SIMKIM ini? Satu adalah untuk meningkatkan keamanan dari dokumen yang kita namakan paspor itu. Yang kedua adalah untuk mengkonek data yang tersentralisir di kantornya Pak Loli. Jadi kita akan punya data yang semuanya di-pool di satu tempat, dan ini sebagai satu step menuju single identity. Sehingga ke depan tidak ada lagi orang yang memiliki KTP misalnya 3 dan sebagainya. Ini adalah sekali lagi dalam rangka untuk security itu sendiri dan juga untuk melakukan proteksi. Nah, di Hong Kong ini ada beberapa masalah yang muncul dari pemberlakuan SIMKIM ini. Jadi masalahnya sebenarnya tidak hanya di Hong Kong, tetapi di beberapa negara di mana konsentrasi masyarakat Indonesia banyak sekali. Contohnya adalah seperti di Kuala Lumpur. Kita juga mengalami beberapa masalah. Satu, karena terkait dengan security, maka biasanya akan berimbas pada waktu atau lama paspor tersebut jadi, karena harus dilakukan cross check sehingga at the expense of lama waktu. Jadi kalau dulu misalnya 4 hari, sekarang karena itu memakai sistem, memakai mesin, antrian juga kapasitas kita itu 120, tetapi yang antri, yang minta paspor itu biasanya dalam 1 hari itu ada 300. Jadi memang ada gap antara kapasitas dengan yang masuk, jadi membuat lama. Nah, Presiden memberikan perhatian yang sangat besar, oleh karena itu beliau mengutus kami berdua untuk datang untuk mengatasi masalah-masalah ini. Untuk isu yang terkait dengan lamanya, maka kita sudah mendatangkan tenaga berbantuan dari Jakarta. Ada 6 orang yang baru datang kemarin, dan dari waktu tunggu yang biasanya sampai 10 hari, kita akan coba kembalikan ke waktu normal 4 sampai 5 hari. Dan dari kantornya Pak Loli juga ditambah sistemnya, mesinnya juga ditambah, sehingga masa tunggu itu menjadi lebih pendek dari yang sekarang dialami oleh teman-teman. Keluhan kedua yang kita sudah bisa selesaikan adalah bahwa dengan sistem seperti itu memang mau tidak mau teman-teman harus datang, karena ada biometrik ya Pak, ada biometrik, ada macam-macam. Ini adalah untuk fingerprint untuk keamanan. Nah, biasanya pada saat mengambil, teman-teman juga harus datang. Nah, teman-teman yang bekerja, tentunya sebagian besar masyarakat kita kan bekerja. Kalau harus datang 2 kali untuk mengambil paspor, mereka mengatakan, Bu, susah, sulit. Oleh karena itu, tadi pagi kita rapatkan, maka kita sudah ambil satu keputusan bahwa untuk pengiriman kembali pada saat sudah jadi, maka akan ditempuh dengan cara memakai register envelope post. Jadi teman-teman warga negara kita pada datang sudah bawa envelope yang sudah dibayar itu, dan disitulah paspor yang sudah kita siapkan itu kemudian kita kirim. Perbaikan sistem informasi keimigrasian kita. Kita harus mengikuti standar ICAO, standar bagaimana security-nya, bagaimana personalisasi orang yang di situ ya benar orang yang sesungguhnya, bukan orang yang lain gitu. Jadi dan dia kan supaya seragam dengan sistem, dan kita juga menjadi masuk kepada sistem dunia. Paspor kita dikenali, acknowledge di negara-negara lain sebagai satu dokumen identitas seseorang yang masuki negara lain, tidak hanya ke Hong Kong tetapi juga kemana-mana. Itu sangat penting ya. Ini juga berkaitan dengan standar-standar internasional yang mempunyai unintended consequences, secara khusus yang dialami oleh adik-adik kita seperti TKI. Permainan-permainan yang ada oleh PJTKI membuat adik-adik kita di sini menjadi korban. Korban yang tidak ada mens reanya sebetulnya, tidak ada intended crime di situ.
Tidak ada dimaksudkan sebagai maksud kejahatan. Dia hanya mencari kehidupan oleh PJTKI-nya supaya lebih cepat, lebih mudah diurus. Walaupun memang sebagian dari mereka sadar itu, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk tujuan meraup kejahatan. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal yang kita harus kerjakan. Pertama, menolong teman-teman yang ada sekarang dalam masalah. Tadi kami juga sudah lihat ada beberapa cara lagi, yaitu bagi pemohon yang akan mengurus paspor, ya, kita beri kesempatan pemohon paspor itu menggunakan paspor lamanya sampai dengan selesai kontraknya. Jadi kalau kontraknya berakhir, ya pakai aja dulu sampai di situ. Yang kedua, kalau paspor itu sebelum kontrak selesai, sudah habis paspornya, kita kasih spill fee sampai kontraknya berakhir. Nah, jika masa paspor dan masa kontrak berakhir bersamaan, sebaiknya dikembalikan, sebaiknya untuk memperbarui kembali ke negara kita, supaya lebih lebih tidak dia melanggar jurisdiksi yang ada di sini. Itu barangkali penting. Ini beberapa hal, tetapi in the meantime, kita mencoba mengapproach otoritas Hong Kong untuk membantu kita. Karena ini kan 150.000 warga kita ini juga beruntung mereka. Mereka juga tertolong, sama-sama tolong, sama-sama untung, win-win. Maka karena mereka juga adalah korban dari PJTKI, hendaknya dia jangan juga menjadi korban dari sistem yang kita bangun untuk mengkoreksi. Seharusnya kan di-appreciate. Nah, ini yang barangkali kita usahakan. Kami memahami bahwa masa transisi selalu ada gap, selalu ada masalah. Maka kita cari dalam masa transisi ini, kita carilah solusi supaya jangan ada lagi korban-korban yang berjatuhan di antara adik-adik kita mencari nafkah di sini. Kita menyadari benar itu. Ini kita berhadapan dengan satu sistem hukum negara yang berdaulat, sehingga yang kita bisa lakukan adalah berupaya untuk menyampaikan beberapa permintaan usulan untuk dipertimbangkan. Tentunya usulan ini kita sudah memiliki reasoning dari usulan-usulan kita. Salah satu usulan kita tadi disebutkan mengenai masalah amnesti. Itu adalah dalam konteks begini, bahwa kita perkirakan dari waktu sekarang sampai 3 tahun ke depan itu masih akan terjadi koreksi-koreksi data, karena siklus paspor, penggantian paspor di sini itu 3 tahun instead of 5 tahun, tetapi karena persyaratan lokal ya, itu 3 tahun paspor sudah harus berganti. Oleh karena itu kita akan menyampaikan sekali lagi, tadi saya juga sampaikan kepada teman-teman warga negara kita, ini bukan janji, tetapi ini adalah usulan yang kita sampaikan kepada otoritas. Apakah otoritas Hong Kong dapat mempertimbangkan pemberian amnesti dalam konteks provide a sufficient time for us untuk melakukan koreksi-koreksi ini, dan agar kalau terjadi atau terdapat perbedaan data, maka perbedaan data ini tidak serta-merta dikriminalkan, karena teman-teman ini adalah korban, bukan orang yang memiliki ill intention. Jadi itu yang sedang kita perjuangkan. Ini lebih terima kasih teman-teman semua dari media. Saya ingin menambahkan sedikit. Kita kan sudah berdiskusi 2 hari ini mengenai bagaimana kita akan meningkatkan pelayanan KJT Hong Kong. Satu adalah kita sudah mengirimkan tim tambahan untuk pengurusan paspor. Dari hari kemarin sampai menjelang Lebaran akan ada 2 tim untuk mempercepat proses layanan paspor yang so-called menumpuk. Kemudian Pak itu tim dari Kementerian Luar Negeri dan dari Imigrasi. Kita tandem terus. Dan untuk mendukung
mempercepat proses pelayanan, kantornya Pak Yasona juga sudah mengirimkan 1 alat tambahan, alat SIM. Nah, masalahnya adalah sekarang kita memiliki keterbatasan untuk fasilitas pelayanan, penumpukan di tempat kantor KJRI. Lebih bagus dari dulu ngantri dari si loket sampai jalanan, sehingga mengganggu. Nah, kita sudah mempertimbangkan akan mengirimkan paspor yang sudah jadi melalui pos tercatat. Jadi teman-teman nanti tidak perlu ngantri, mengurangi antrian. Kemudian kita akan mencoba menyiapkan line telepon khusus untuk proses rebooking ataupun untuk pendaftaran paspor. Jadi 2 itu yang sekarang sedang kita upayakan selain upaya jangka pendek, yaitu tadi menambah staf tambahan untuk periode tertentu dan juga untuk menambah peralatan tambahan. Dan Pak Yasona tadi mengatakan bahwa setelah dari sini kita akan duduk 4 menteri. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri akan duduk lagi untuk membahas mengenai masalah ini. Sorry, mengenai masalah terakhir mengenai masalah telepon tadi. Jadi ini kan dari KJRI kita terus mengembangkan aplikasi berbasis IT. Tetapi kita paham bahwa tidak semua warga negara kita memiliki akses atau dapat berakses kepada IT. Oleh karena itu, kita siapkan backup manualnya melalui telepon. Jadi telepon tetap, jadi teman-teman yang tidak memiliki akses terhadap IT masih tetap bisa menelpon kepada KJRI untuk mendaftarkan atau untuk menyampaikan aplikasi.